lanjut, jangan berhenti ya, biar suasana tetap semarak ya. Hari ini saya Kak Rose tetap semangat menemani Anda hari ini dengan berbagai bintang tamu, berbagai cerita, berbagai hikmah yang bisa diambil. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Di acara apa? Tentu saja di acara Rumpi No Secret. Wah. Berita pertama yang lagi masih panas banget ya, tapi sebenarnya sih belum ada update apa-apa yang terlalu signifikan, yaitu hari ini tuh sidang perceraiannya Sule dan Natalie. Hari ini tapi Sulenya nggak datang, cuman agendanya itu adalah apa sih? Agendanya apa sih? Pemeriksaan saksi ya? Adiknya Natalie yang datang, tapi juga diwawancara nggak jawab apa-apa gitu ya. Kemarin juga sempat ada tuh videonya Sule sakit, kayak sakit tuh Kak. Dia ngomong lagi kecapean gitu, tapi dia meminta kepada netizen untuk berhentilah, sudahlah jangan menyudutkan siapa namanya Putri Delina, karena menurut dia bilang apa, semua ini adalah salahnya dia, salahnya Sule. Ya tentu, kalau yang bercerai pasti salah bapak ibunya lah ya, masa salah anaknya. Kita lihat dulu VT-nya berikut ini. Gitu kata Sule, itu udah disuruh hujat Sule, ada yang berani nggak? Jangan beraninya sama perempuan aja. Oke, lanjut. Ini ada penjelasan pengacara soal sidang hari ini ya. Kita lihat yang berikut. Gitu ya. Oke, yang berikut berita yang bukan terbaru juga sih, udah kemarin ya, ada postingannya update dari Nora gitu. Jering udah bebas. Ya kan? Dapat cuti bersyarat ya, cuti bersyarat. Dia jaminannya adalah Nora. Ini ada postingannya, disuruh post foto katanya berdua. Ya udah, ini udah tak post ya gitu. Yang nyuruh siapa? Suaminya kali ya. Ini Instagram barunya. Dulu aku juga was-was deh kalau Jering punya sosial media. Ya, ntar dia posting apa gitu. Tapi kita pernah kan sebelum ini wawancara ya beberapa bulan yang lalu. Wawancara Nora, apa rencananya kalau Jering udah keluar gitu, apa harapannya? Salah satu harapannya ya supaya Jering itu jangan galak-galak lagi gitu ya. Hati-hati pegang sosial media. Dan ini yang akan mereka lakukan. Kita lihat cuplikannya berikut. Agustus. Kemungkinan bulan depan. Kemungkinan. Apa yang kamu harapkan ada yang berbeda gitu dari Jering nantinya? Perubahan sikap dan sifatnya dia ya. Gitu aja sih Kak. Sikap yang mana nih? Sikap yang panasan, terus kayak di sosmed terlalu kontroversi gitu. Terlalu vokal, kontroversi. Bahwa kamu juga pengen banget langsung gitu nanti Jering sudah bisa bersama-sama kamu lagi, mau langsung proses bayi tabung. Iya, karena kan itu janjinya dia. Oh, dia yang janji? Apa tepatnya dia janjinya, ngomong gimana? Ya sayang, nanti kita program bayi tabung. Masalahnya ini janji dari dulu nggak ditepatin. What? Belum terlaksana. Ketika udah cek ke dokter, besoknya dapat surat panggilan. Kan jadi drop ya gitu ya. Jering, ke dokter dulu. Jangan sampai keduluan surat-surat yang lain. Komentar netizen coba kita lihat. Komentar, semoga abis ini kapok dan nggak berulah lagi. Allah, netizennya galak banget. Yang berikut. Kalau sekali lagi masuk, gue siap dibahas depan buat gantiin. Iyalah, itu siapa? Yang berikut. Yuk bang, udah keluar, fokus bayi tabung dulu aja. Nora nungguin tuh, tolong biarkan sosmed tenang katanya gitu. Nggak ada Jering juga sosmed tetap aja rame ya. Ya oke, lanjut. Siap-siap warga 62, pekerjaan baru menanti. Apa tuh pekerjaan barunya? Hah? Nggak tahu, nggak jelas. Oke, yang berikut. Habis gitu doang. Oke. Nah, kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Oh, ini ada duo yang terkenal dari rambutnya warna-warni. Hari ini rambutnya normal. Kita lihat profilnya The Virgin berikut ini. The Virgin, duo yang dibentuk sejak 2009 berkat garapan Ahmad Dhani ini beranggotakan Dara dan Mita yang mempopulerkan lagu Cinta Terlarang dan masih bertahan setelah 13 tahun walau sempat vakum dan masing-masing bersolo karir. Dara, penyanyi jebolan ajang menyanyi tahun 2008 berusia 30 tahun ini, menetap di Bali sejak 2016 dan kerap berganti gaya rambut. Mita, gitaris dan penulis lagu berusia 36 tahun ini, Juni lalu memposting foto bersama Dara saat liburan di Bali dan menceritakan kalau ia sudah berteman dengan Dara selama 14 tahun dan menganggapnya sebagai adik. Sulung dari dua bersaudara yang sekarang berambut gimbal ini disebut netizen mirip dengan pesulap merah. Bagaimana tanggapan Dara yang dinilai terlalu kurus oleh netizen? Dan benarkah Mita kesal karena disebut mirip pesulap merah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke,
Dara silakan duduk dulu di sini. Mita duduk di situ. Aku mau diapain ini? Di sini Mita kita punya treatment yang seru lah pokoknya. Ada ya. deg-degan? Belum, nggak usah. Belum dimulai, jangan deg-degan. Aku pengen mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu ya ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Cepet berarti. Gak boleh mikir ya. Ya nggak usah cepet-cepet amat, pokoknya yang terlintas aja. Apa yang terlintas cepat di benak kamu Mita ketika mendengar kalimat Mita 14 tahun ngeband, nggak kaya-kaya, mobilnya pun masih mobil murah. Yang penting duit halal Oke, kerjanya. yang penting duit halal. Iya. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Mita itu pas terkenal uangnya habis buat pacar? Oh, aku kerjanya buat keluarga, bukan buat pacar. Buat pacar. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Mita nggak akan keluar dari manajemennya Ahmad Dhani karena utang budi? Emang nggak keluar, The Virgin masih di RCM sampai kapanpun. Tapi kapan bukan utang budi benar? Iya. Iya. Benar. Benar? Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat The Virgin itu pasti susah naik lagi. Udah kalah saing sama pendatang baru. Rezeki Allah yang ngatur, say. Udah. Mantap. Aduh, aku berdeg-degan kira aku mau ngapain, Dia Kakak. ngapain ya kan? Mau serem aja itu petir-petirnya Iya, ya makanya kan? seru. Oke, kita artikel-artikel dulu nih mumpung kita ketemu berdua ya. Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu. Yang pertama ini update. Ini minta lagi. Saha nggak ngerti kan? Iya, makanya. Ini wajah asli pesulap merah tanpa wig dipamerkan netizen. Kirain Mita di Kamu tahu gak sih cerita tentang pesulap merah ini? Nggak tahu, Ini Kakak. ramainya di sosial media. Jadi ini pesulap yang membongkar trik-trik yang dilakukan oleh seorang apa sih? Seseorang lah gitu di daerah gitu yang mengaku dia bisa apa pengobatan orang apa segala macam. Nah ini yang membongkar sulapnya ya, jadi lagi viral gitu kan. Iya, udah sih rambutnya doang tapi mirip. Ini temennya Tapi mirip rambutnya mirip. Rambutnya doang. Iya rambutnya doang, sabar. Iya. Kamu baru tahu ini. Iya, enggak. Kemarin tuh sempet kayak buka Twitter sama Instagram tuh ada yang DM, tapi aku kayak nggak ngeh gitu, kirain berita apa gitu Berita kan. apa ya sebenarnya penting nggak penting sih ini ya. Iya. Tapi rambut kamu kenapa normal ini berdua sekarang? Sekarang iya nih lagi normal, ya bener. lagi ini pengen kalem aja, menyesuaikan umur Kak. Kita masih muda loh. Iya. Coba komentar netizen di seputar rambut. Ya kita lihat yang berikut ini. Aduh, udah lama mikir kok mirip. Udah dia banyak. Ini yang komentar yang tadi nih. Iya yang sama tadi. soal rambut. Yang lain berikut rambut Mita sekarang punya kembaran. Masalah merah ini. Ya Ketika melihat pertama emang hampir mirip katanya gitu. Tega ya mereka ya, Mita terkenal lagi gara-gara. Terima kasih berarti pesulap merah, terima kasih loh. Oke, lanjut berikutnya ya mau kita tanya sama mereka berdua. Ini Apa, Kakak? Komentar netizen. Udah ya kita berdua adalah postingannya Mita Instagram ya. Nih lo panjang loh. Ini tentang kalian lah berdua ya. Ini bilang salah satunya kalau cuma jadi teman aja bisa putus hubungan suatu saat kalau teman kita nusuk dari belakang atau dia bermuka 7. Yes. Tapi sama Neng Ala segala buruk dan baik itu udah tahu masing-masing. Kalau yang lain menusuk dari belakang itu siapa maksudnya? Banyak. Aku mau sebutin nih. Iya siapa ya? Emang ada biasanya rekan duet atau rekan ngeband yang nusuk dari belakang tuh caranya gimana sih yang pernah kalian tahu? Ya sebenarnya sih maksudnya ada aja lah Kak, pasti yang iri, pengen ngerusak hubungan kita tuh ada aja. Oh, ada. 14 tahun ada? Iya. Ada. Termasuk zaman waktu itu juga pas kita lagi project masing-masing, bahkan dari kalangan fans pun bisa merusak kita juga. Kompor-komporin gitu. Iya, ngompor-ngomporin gitu. Makanya waktu itu kita sempat kecewa juga, tapi seiring berjalannya waktu kekecewaan kita sama fans itu ternyata kita bisa buktikan bahwa kita berdua nih masih awet sampai sekarang. Bentar lagi 14 tahun. Iya 14 tahun loh lama. Gimana caranya? Maksudnya pasti iya kayak Caranya tuh ya kita harus saling jujur. jujur. Maksudnya kalau misalkan ada yang nggak disuka ngomong aja. Daripada aku ngedumel di belakang terus dipendem, jadinya kan nanti membludak kan, jadi gunung gitu. Jadi mendingan kalau saat itu aku nggak suka langsung aja ngomong. Apa contohnya kamu nggak suka? Pernah kamu nggak suka? Adalah kemarin kayak misalkan kayak dia misalkan bajunya apa atau misalkan ada sifat dia yang misalkan komit kamu dulu nggak kayak begini nih, gue bilang aku nggak suka. Langsung kamu dulu janjinya begini kan, sekarang kamu begitu, harus gimana nih? Ya, harus gimana diselesain. Harus selesaiin. Jadi aku nggak diem, nggak mendem, nggak enggak Langsung ya. kayak kemarin juga kayak Dara kan tinggal di Bali nih, kita punya jarak
Terus kita punya tugas di Jakarta, harus promo. Kadang-kadang dia suka susah nih waktunya. Nah itu kemarin sempat jadi perdebatan juga Kak. Karena kan kita butuh promo, dia di Bali, aku minta waktu, tolong dong Neng ke Jakarta untuk promo ini itu. Tapi akhirnya dia mengerti gitu. Jadi ya kembali kepada komitmen masing-masing gitu ya. Dia tinggal di Bali, aku pikir kalau mau nyusul tinggal di Bali juga berdua. Boleh, mau. Bentar lagi kan pindah Bali. Iya. Terus gimana kerjaan? Mana ya kan rezeki. Makin susah Kakak, benar sih. Iya. Ada sih niat sih. Oke, sekarang kita nanya ini 14 tahun, pernah nggak pernah? Mana ini contekannya? Pernah nggak pernah kalian mengalami ini selama 14 tahun Apa ya? tuh? Pernah nggak pernah selama kalian ini ya beli barang KW buat nanggung? Aduh, alhamdulillah saya bukan branded banget orangnya, daripada maksain KW mendingan gak usah. Jadi yang ada mereknya aja sekalian gitu. Yang nggak ada mereknya. Yang nggak ada mereknya. Oke, terus biar gampang dirobek-robek juga iya, ya. itu dia. Saya nggak branded. Pernah nggak pernah berantem sampai gagal manggung? Alhamdulillah Oh, nggak. enggak sampai enggak sih. Alhamdulillah. Nggak pernah. Tapi sebelum manggung tuh pernah. Berantem. Terus gimana? Ya. Dia manggungnya tetap sambil berantem gitu. Berantem diam-diaman sih ya. Nah, belum selesai nih masalah ya. Belum. Oh, pernah kayak gitu. Pernah sekali waktu itu, besar banget yang memang ribut ya. Oh iya, soal apa sih? Kalian tuh kalau besar tuh soal apa sih? Soal teknis aja, teknis padahal. tentang The Virgin, iya. Gitu, misalnya dia mau apa, Simple. kamu mau apa? Iya simple, maksudnya kayak Pernah yang baju waktu itu. atau iya masalah baju juga. Sampai pecahin gelas. Baju doang nih. Baju doang. Jadi dia tuh ada manggung sama Triad, barengan sama The Virgin. Dia bilang, Neng bajunya sama aja hitam, biar aku gantinya gampang. Cepat, Cuma aku nggak mau, Mas aku harus ikutin kamu terus sih. Aku bilang, aku juga pengen ganti-ganti lah, masa hitam terus. Berantem lah. Malamnya udah milih, paginya beda lagi, langsung dia nonjok apa pintu, aku mau cahin gelas. Iya, berantem. Berantemnya cadas Itu ya. nggak ada yang tahu loh, baru dicatat di sini loh. Iya kan? Iya kan? Gara-gara baju warna hitam. Baju. Akhirnya kalian solusinya Akhirnya baik. Baikan. Iya, nggak di atas panggung, akhirnya bajunya dia apa? ngalah, dia ngalah. akhirnya. Dia ikut baju aku karena gini, waktu itu tuh segmen kita main Cepet banget ya? Cepet banget. Jadi aku nggak mungkin ganti warna baju sesuai The Virgin. Jadi dia akhirnya ngalah ke baju aku untuk sama Triad waktu itu. Ya mau gimana ya? Ya kan satu manajemen juga ya. Pernah nggak pernah terima job diem-diem di belakang temennya? Sama sekali nggak pernah. Oh, itu udah komit juga ya? Iya udah komit. Tapi ada nggak tawaran-tawaran gitu? Udah kamu aja sendiri, nggak usah sama Mita, atau kamu aja sendiri nggak usah sama Dara gitu? Banyak. Banyak. Iya. Terus kamu jawabnya gimana? Banyak. Kalau kita kan komit, misalkan Dara lagi pengen ada job sendiri, The Virgin nggak bisa, nggak apa-apa. Aku alihin ke project aku yang lain. IO-nya mau ya kita jalan. Kalau IO-nya nggak mau, itu berarti bukan rezeki. Ya udah. Itu salah satu Iya. kuncinya. Pernah nggak pernah party sampai lupa semalam ngapain aja? Party sampai lupa semalam ngapain aja gimana? Party sampai lupa tuh tadi malam tuh aku ngapain ya gitu. Pernah nggak? Emang bisa party sampai lupa gitu? Ya nggak tahu. Party apa sih? Party Party amnesia. apa emang? Pernah sih sampai lupa. Itu minum apa itu? Kenapa gitu? Seperti ulang tahun jadi badutnya Iya, bukan? iya. Pernah nggak sepaham sama Ahmad Dhani, tapi nggak berani ngomong. Sering ya. Sering nggak Maaf ya Mas. Bisa ya. Dani. Ya nggak berani ya, udah ntar kualat ya. Oh bos. Bos. Kalau itu nggak ada yang berani mukul tembok, nggak ada yang berani mecahin gelas Nggak, ya. itu nggak. Contohnya apa yang dia visinya gitu, kalian kurang gitu? Ada sih waktu itu masalah ya lagi-lagi masalah teknis The Virgin sih. Ya. Cuman maksudnya kan aku juga nggak mungkin ceritain semuanya. Iya, misalnya kalau lagunya kayak gini deh, kalian gini. Enggak, bukan masalah itu sih, bukan masalah lagu. Penampilan, baju juga? Enggak juga. Pokoknya adalah Warna rambut. bukan. Pokoknya adalah, nggak mungkin diceritain. Lebih ke ya. Nggak mungkin diceritain. Apa itu? Justru aku semakin penasaran. Adalah pokoknya. Tapi akhirnya terselesaikan dengan baik. Kamu kalau ada gosip gini gak usah dijawab gitu nggak? Gimana? Gitu kan teknis masalah itu juga nggak masalah. Enggak ke situ kok, Nggak bukan ke masalah situ. gosip. Berapa cuma teknis ini doang? Adalah pokoknya. Kakak pinter ya. Iya. Penasaran sih kakak. Pernah nggak pernah? Pokoknya hampir waktu itu video klip kita sampai ditunda aja. Pernah, iya. Pernah. Gara-gara video klipnya? Atau Video klip kita sampai ditunda. itu gara-gara teknis yang ada di video klip atau gara-gara Pokoknya ada lah. Jadi kalian hukumannya adalah video klip ditunda. Nah itu dia. Udah setahun ya. Jadi terakhir ini ada lagi yang nggak sepaham. Alhamdulillah udah enggak, karena kan Mas Denny sekarang udah maksudnya Udah beda kayak lagi kan. membebaskan kita berkarya gitu. Jadi klarifikasi juga aku nih, banyak banget orang yang bilang katanya Mita ninggalin RCM. Jadi aku
itu tuh bukan ninggalin RCM, tapi aku punya project solo, nggak sama Mas Dani, nggak apa-apa karena Mas Dani waktu itu kan lagi ada kasus gitu. Tapi The Virgin tuh sampai kapanpun akan selalu di RCM, jadi jangan pernah bilang Mita ninggalin Mas Dani. Apa sih membuat kalian tuh setia di situ? Ya, karena kita sama dia Ya dari awal lah, dari dari awal awal. sama Mas Dani. nggak mau ninggalin sama Jadi kita sekali. menghargai. Dan kamu tahu bahwa ini kalian berproses bersama. Banget Mas Dani itu kan udah bener-bener ngangkat kita dari bawah banget. Jadi kita nggak mungkin ninggalin. Nggak mungkin nih gitu. Oke, nah ini kita masih mau ngobrol lagi sama mereka berdua, tapi kita mengundang tamu-tamu yang lain dulu dengan cerita yang beda juga. Kalau yang ini soal pemain sinetron dulu dikenal dengan sinetron Kepompong ya. Tapi karakternya dulu tuh karakter yang apa sih, kutu buku yang kalem gitu ya. Dan sekarang dia juga terkenal sebagai konten kreator. Konten-kontennya itu agak-agak humble brag, tahu kan humble brag ya? Humble brag tuh kayak gimana? Kayak gini nih. Aduh, aku minta duit dong mas suami 200.000 aja. Terus mas suami transfer 50 juta gitu kan. Bikin kesal. Kita lihat dulu profilnya Tania Putri berikut ini. Artis berusia 30 tahun ini mengawali karir sebagai Helen, kutu buku yang kerap mengatakan, menurut buku yang gue baca, dalam sinetron Kepompong tahun 2008 bersama Debbie Romero, Mikha Tambayong, Aryani Fitriana, dan Dinda Kirana. Tahun lalu mereka reunian namun Aryani tidak hadir. Perempuan yang menikah dengan pengusaha minyak bernama Kresna Jaya Kusuma pada tahun 2004 dan dikaruniai 2 anak ini, beberapa kali membuat konten yang disebut netizen pamer yang humble, seperti istri tukang minyak yang minta pernikahan sederhana namun dirayakan di hotel mewah dengan 2.000 undangan, dan ingin mengurus anak sendiri namun diberi 2 babysitter dan personal assistant, hingga menggunakan jeep termahal untuk mengasuh anak keliling komplek dan membeli rumah saat tak ada kesibukan. Benarkah Tania Putri bertemu suaminya saat sedang mencari donasi untuk pementasan teaternya? Dan benarkah ia jarang berkomunikasi dengan Aryani Fitriana? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, sudah bersama Tania Putri. Dulu masih anak-anak, sekarang udah punya anak ya? Iya, sekarang udah punya Oh, udah sekarang punya anak. Dulu karakternya kan gitu menurut buku gitu kan Iya, ya? iya, kayak cupu, terus nerd banget. Sekarang ya konten kreator ya kan, itu yang tadi salah satu kontennya. Kalau iseng beli rumah. Kalau- bisa. Kalau lagi Kalau lagi nggak ada kerjaan beli rumah. Ih, itu aku banget. Kita lihat di beberapa kontennya berikut ini di TikTok. Mana? Kompilasi TikTok. Kompilasi TikTok. Sabar, nggak bisa. Oke, guys, ternyata itu yang WhatsApp di awal itu bukan konten ya, itu beneran. bener sih. Itu serius. Jadi sebenarnya sebelum aku menikah, aku tuh pakai barang tuh apa aja, dan aku nggak masalah pakai barang apa aja. Sama suami langsung ditransfer beli yang asli gitu. Nggak boleh. Jadi ada itu merek lokal brand namanya Celene atau apa ya? Kamu beli itu. Celene, tapi dia bukan memang barang palsu yang selin, memang lokal brandnya lokal brand gitu. ya. Disuruh beli yang aslinya. Disangkanya itu dibilang itu palsunya Selin ya, bukan, itu lokal brand gitu. Langsung ditransfer puluhan juta guys. Katanya suaminya tukang minyak. Minyak apa sih? Kita akan bahas lebih berikutnya kemana? Tetap di Rumpi No Secret. Baik, kita kembali lagi bersama Tania Putri. Ini dulu dikenalnya main sinetron Kepompong ya kan. Iya, benar. Sekarang dia dikenal juga di sosial media, di TikToknya karena konten-kontennya lucu-lucu seru gitu ya. Tentang istrinya apa namanya? Kang Minyak. Kang. Komentar netizen coba kita lihat ya, komentar netizen. Oh, dia mau nyombong. Iya. Gitu. Iyalah, kita emang lagi kesel kalau lihatnya gitu. Kok kayak lagi sombong Kak, katanya gitu. Ya ampun, ya begitu. Cuma humble bragging ya. Ada lagi komentarnya merendah untuk kejengkang. Ini banyak yang terhibur, banyak juga yang kesel ya kan. Kamu sendiri baca kayak gitu gimana? Sebenarnya sih buat seru-seruan aja. Kadang aku tuh bikin konten yang cukup edukatif, yang Nggak cuma laku. kayak tips gitu ya. Gak ada viewersnya guys. Giliran kalau yang tiba-tiba sedikit agak riak gitu ya, Itu tiba-tiba banyak langsung yang nonton. bung, FYP langsung. Jadi kayak oh ya udah, kalau lagi viewers lagi redup-redup, kita naikin aja dulu yang riak-riak gitu. Suami kamu komentar apa? Dia nggak terlalu aktif juga di TikTok Oh, dan jadi nggak tahu ya? Jadi kayaknya nggak tahu kelakuan bininya ya gitu. Dia tahu nggak kalau dia tuh disebutannya Kang Minyak?
pas kalau misalnya di Instagram aku kadang-kadang suka kayak Ada nge-tag nge-tag, gitu, jadinya tahu nanya, gitu. gitu. Nah, jadi yang kesininya setiap kayak dia beliin sesuatu dia langsung kayak ngancam gitu. Awas ya di post, awas ya dia bilang gitu. Cuman gimana bininya ini tuh apa-apa suka di record kan gitu. Aduh, ini ada postingannya dia juga, suami SMA, Kang Minyak tanda kurung. Istri S2 bisnis manajemen, ibu rumah tangga. Iya. Tapi ternyata suaminya ini lebih jago bisnisnya daripada istrinya. Iya, gitu. benar. Kamu udah S2-nya bisnis emang? Ya, bisnis manajemen. Emang cita-cita atau hobi sekolah? Cita-cita juga enggak, sebenarnya lebih kayak nyari kesibukan aja Astaga. gitu. Ini sudah nikah atau S2-nya? S2-nya after nikah, jadi anakku masih 7 bulan, aku kayak masih bingung ngapain gitu. Ya udah aku ambil S2 aja. Karena kamu pengen ngurus anak sendiri, dikasihlah itu babysitter 2 gitu. ya. Jadi aku S2 sambil memboyong anakku yang masih ASI. Jadi dia nggak bisa pakai dot. Oh iya ya. Jadi kalau misalnya aku lagi ngerjain tugas, terus susternya bilang, "Bu, mau nyusu." Jadi aku izin, "Pak, maaf ada yang mau nenen." Gitu. Enggak. Nemu suami kayak gini tuh di mana? Tolong diberi tips-tipsnya ya. Dia minta pernikahan sederhana, dilakukan di hotel gede ya. Mau Oke. besar anak sendiri, gak usah pakai babysitter, malah dikasih 2. Nemunya di mana? Di jalan bener katanya. Bener di jalan. Jadi kayak aku waktu itu lagi teater, terus kita mau minta sumbangan gitu. Waktu itu aku inget banget di Jalan Tebet. Oke, Tebet. Terus aku mintalah sumbangan gitu ya, karena lagi sumbangan gitu. Terus dia lagi ngapain? Dia lagi nongkrong gitu di belakang mobil gitu. Oh, anak Jadi kuliahan kayak nih dia, iya, dia anak anak kuliah. kuliahan. Terus kayak Kak boleh dong nyumbang gitu. Akhirnya dia kasih dan kita nggak kenalan sama sekali Oke. saat itu. Tapi saat itu aku pakai batik sekolahku. Jadi dia kayak Searching nih. anak SMA 3 yang pakai kacamata, anak teater Oh, itu itu. siapa namanya. Oh, Jadi oke. dia cari tahu. Terus lah akhirnya dia gitu. datengin kamu di mana? Dia tiba-tiba ngechat. Oke. Ini Tania ya, dia bilang gitu. Kok tahu ini siapa? Aku yang kemarin ngasih uang sumbangan kan banyak ya Bu di jalan gitu. Yang mana? Emang cuma gitu, Anda yang ngasih ya. sumbangan. Gitu, jadi Terus mulai ngecek dari di mana nih zaman dulu? apa ya? BBM kali ya atau apa Bawa ya? BBM, Masih dapat zaman nomor PIN-nya. Dapet. Ternyata dia cari tahu dari anak SMA aku gitu. Tapi dia beneran, maksudnya nggak kuliahnya nggak selesai justru. Dia kuliah nggak selesai, jadi pas putus, aku punya pacar ya. Aku punya pacar pada saat itu yang jadi mantan, yang satu kuliah sama dia. Jadi dia keluar. Hah, gimana? Dia keluar gara-gara mantan kamu satu kuliah sama dia? Iya. Astaga. Aduh, seru banget. Jadi pada saat itu tapi dia kayaknya pengalihannya ke kerja. Oh, oke. Mulailah dia kerja lah pada saat itu dan justru akhirnya suksesnya pas putus itu. Oh gitu. Iya. Dan akhirnya balik lagi dia kayak oke aku udah siap ini itu kita nikah dan kebetulan aku pas udah putus sama mantan yang satu Di sekolah satu kampus itu sama dia. Astaga. Jadi langsung lulus S1 langsung diajak merit tanpa aku kayak kerja dulu, kantor-kantoran dulu gitu. Jadi lulus nih langsung ya gitu. Langsung. Apa yang membuat kamu mau? Kan kamu belum tahu tuh kalau dia ternyata Kang Minyak kan? Atau udah tahu? Pas lagi dia merintis itu memang dia udah kayak aku udah siap, aku sekarang ini gitu. Ya udah akhirnya oh boleh ya gitu. Jadi ayolah gitu kita menikah gitu. Aduh lucu banget sih. Justru itu jalan dia menjadi sukses itu ya. Dengan jangan putus. taruhlah pacar. Iya. Satu kampus. Gitu. Kocak banget. Nah, sedangkan aku S2 manajemen belum pernah kerja sama sekali, belum pernah. Teori jago ya, dia praktek yang jago. Dia praktek, jadi cuman kayak kenal teori, kenal apa. Jadi buat kasih juga sih masukan buat semua, nggak semua yang kayak nggak lulus SMA atau yang mungkin edukasinya kurang itu nggak punya skill yang lebih gitu. Karena yang penting itu adalah kemauan. Yes. Tapi dia anaknya orang kaya juga nggak? Lumayan. Sama itu. Lumayan. Oke. Tapi kamu kan nggak boleh syuting lagi nggak sama suami? Secara teori dia bilangnya sih boleh, tapi kayak Ada batasannya yang akhirnya kayaknya nggak mungkin. ya gitu. kayak kamu boleh syuting tapi sama sutradaranya si ini yang dia kenal. Ya kan beda-beda ya setiap kita dapat kayak judul FTV atau apa pasti kan juga nggak tahu Ini sutradaranya. untuk mengobati kangen aja kita Ya, lihat jadi kompilasi. ini sebenarnya salah satu kesini juga mengobati kangen sih melihat kamera-kamera lagi. Gitu. Iya, ada action gitu denger kata gitu ya. Oke, ini kompilasinya. Tanya Oke. di kepompong berikut ini. Oh, kamu dulu waktu ketemu
suami pakai gitu nggak? Pakai kacamata gitu? Iya, Ah, serius? itu pas aku ke Pompong tuh pas lagi sebelum itu aku yang minta donasi itu. Kayak gitu pakai poni Benar, gini. jadi dia kacamata. kasih ciri-cirinya anak teater yang pakai poni, pakai kacamata, terus anak SMA 3 karena aku pakai batiknya Oh, ya kan pada saat ampun. itu. Nah kemarin kan itu teman-teman yang di Kepobok kan reunian ya, Iya, ketemuan. iya, benar. Ini tuh seru banget sih, udah pada gede-gede Iya, ya kan. bener. Derby juga. Kamu dulu katanya ngefans sama Saddam, tapi Yes. nggak tahu kalau Saddam itu yang main Derby. Iya benar, karena kan mungkin dulu nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata, terus kayaknya dulu imut banget ya, lucu banget. Agak gedean kurang ya imut. Nah, ada satu yang nggak datang, Aryani. Aryani. Pas dia nggak datang, aku mau nanya. Karian nggak datang. Karian manggilnya. Kak Rian. Apa sih apa hal-hal yang nyebelin dari Karian? Ingat nggak zaman dulu? Enggak sih ya, sebenarnya dulu Karian tuh yang paling, kalau dari umur lebih paling dewasa ya di antara kita paling tua berlima. maksudnya. Jangan tua ya, lebih dewasa, Terus, lebih terus, berumur. terus? Jadi kayak dia yang lebih Ngemong gitu. lah. Oh. Sedangkan pertama Karian, kedua Derby, ketiga aku, terus keempat Mika, yang terakhir Dinda. Oh. Jadi itu tuh urutannya Urutan umurnya tuh, ya? urutan umur. Oh jadi dia orangnya ngemong Jadi gitu. ngemong. Punya kebiasaan apa gitu nggak dulu di lokasi syuting ya? Kamu nggak lupa deh? Dulu Karian tuh inget banget masih kuliah pada saat itu. Jadi kayak dia suka kecapean juga kan, kayak kita semua abis pada sekolah. Oh, dia kecapean pada Dia kecapean. kuliah. Pacarnya siapa waktu itu? Disebutin nggak nih? Dia nggak datang, kita datangin di sini. Kita lihat dulu profilnya Aryani Fitriana. Kita sama loh, hitam-hitam semua. Berikut ini apa coba yang satu ini? Tetap di Rumpi No Secret. Mwah. Langsung beneran ini loh, beneran kan. Oke baik, sekarang kita sudah bersama semua bintang tamu kita yang kebetulan hari ini nggak janjian loh, padahal kita seragam kita Mau jadi cewek mamba. Tapi tetap kakiku bawahnya kue ya. Oke. Bumi. Oke, sekarang ada kartu-kartu yang dibuka dulu. Coba Tania buka dulu kartu. Aku. Pertanyaan buat Oke. siapa? Aryani. Jujur, postingan mesra yang diposting sama suami kamu di Instagram, itu yang milih foto dan kasih ide captionnya mesra kamu ya? Jujur. Ini Masih jujur. Ini. Jujur. Thank you for loving me as always. Banyak hal yang sudah kita berdua lewati di kehidupan ini dan dari itu semua aku paham arti hidup yang paling penting bahagia untuk kita saja, bukan untuk fake people. Cielah, mesra banget gitu ya. Demi Allah, ini dia yang posting, aku nggak tau, kayaknya postingnya malam-malam deh. Terus? Malam-malam aku udah tidur, terus gitu aku baru buka tuh besok pagi. Pagi. Oh, Kenapa? ya Allah. Kenapa? Terus colek, ada baunya ya? Abis ada kejadian apa sampai dia posting begitu? Ingat nggak? Enggak, kayaknya kalau nggak salah kan kalau kita tuh suka setiap malam tuh ngobrol-ngobrol berdua kayak gitu-gitu, sharing-sharing gitu kan. Mungkin kayak malam itu tuh lagi kompak banget obrolan kita dan seseru itu kayaknya sih. Jadi itulah muncul postingan. Oh, so sweet banget sih, nemunya di mana? Oh, lagi syuting kok ini. Oke, sekarang Mita buka. Aku. Dara jujur pernah ada keinginan untuk keluar dari The Virgin nggak? Sama keluar dari RCM? Ini yang mau aku tanyain dari hatiku yang paling dalam. Apa kamu pindah ke Bali itu sebenarnya gitu? Kenapa gitu? Nggak ada niat sama sekali, nggak ada sama sekali. Nggak ada niat sama sekali. Nggak ada niatan, sedikit pun nggak ada. Nggak ada Nggak ya. ada sama sekali. Jadi kamu pindah ke Bali ngapain sih? Biar suasana baru aja Kak, soalnya kan bisnis juga di Bali. Oh. Jadi biar bisa mantau juga gitu Oh, loh. itu ya alasannya. Itu Bukan mau alasannya. keluar, bukan ya? Bukan ya. Oke, Aryani buka. Alhamdulillah. Buat Tania, pernah nggak curiga kalau suami lagi deket sama perempuan lain? Nah, Dan nemuin transaksi mencurigakan di mutasi rekening tapi itu bukan buat kamu. Nggak ikutan gue. Ya sebenarnya nggak tahu ya, cuman so far di kantor suamiku dia nggak menerima perempuan. Masa sih? Iya. Percaya gue. Jadi, emang itu polisinya dia. dari zaman papahnya kebanyakan itu kayak mungkin 80%. Satunya tuh mungkin kayak lebih ke kakaknya atau saudara siapa gitu. saudara lah yang perempuan gitu. Klien terima klien cewek tapi. Karena urusannya lebih ke cowok semua sih kebanyakan. Gitu. Karena kan minyak ya, kan minyak. Minyak apa sih sebenarnya? Bukan minyak. Orang aring kayaknya. Wow,
gitu. Nemu di mana? Coba yang kayak gini. Bagi-bagi lah sama kita. Oke, siapa yang belum? Oke, Dara. Buat Mita. Mita, kenapa sih setiap bulan Ramadan sampai menjelang Lebaran kamu selalu posting pakai hijab? Coba ada fotonya ya. Dari Lebaran tahun berapa nih? Dari lebaran tahun berapa? Kayaknya nggak setiap lebaran deh. Kebetulan aja. Lucu ya. Kebetulan aja Kak, nggak setiap lebaran. Cuman maksudnya kayak momen aja. Terus udah gitu banyak yang minta gitu ngelihat aku pakai hijab. Ya itu sebenarnya waktu itu juga sempat kayak jadi ada yang ngata-ngatain juga. Dipikirnya aku beneran berhijrah. Gitu. Ternyata kan emang enggak, cuman mau pas momen aja. Gitu. Beda loh ya. Cantik banget di sini loh. beda banget loh. Gak kayak pesulap merah. Kita akan kembali lagi jangan kemana-mana. Manis loh. Oke, baiklah. Kita sekarang masuk ke sebuah segmen di mana aku akan membacakan pertanyaan. Setelah aku selesai membacakan pertanyaan, dua grup ini harus cepet-cepetan memencet bel. Karena yang paling cepat memencet bel itu boleh memutuskan apakah dia mau jawab atau tidak. Oh, jawab atau lempar? Oke, siap ya, siap ya. Pertanyaan pertama dengarkan baik-baik. Sebutkan momen toksik yang pernah kalian alami sama mantan. Mau jawab apa lempar? Lempar. Ada nggak momen toksik sama mantan? Masalahnya takut tadi caption yang tadi udah manis banget takut dirubah ini. Kan momen toksik sama mantan. Oh, oke, toksik. Pernah. Yang jawab siapa? Ya kalian berdua lah. Tani aja. Satu, Diikutin. Lagi syuting diikutin. stalking gitu. Pokoknya diikutin sampai kayak kamu pakai baju ini. Ih, serem ya, iya oke. Itu apa? fans apa mantan? Ya mantan fans kayaknya. Tapi itu ternyata yang jadi suami sekarang. Jadi sekarang jadi mantan kan. Toxic mantan jadi suami. Gimana dong? Segitu cintanya. Cari aman ya. Cari aman ya. Jadinya ngomongin mantan yang lain. Iya, sekarang kamu sama mantan. Apa pernah ada mantan yang kayak gimana gitu yang kelakuannya toksik banget? Mantan pacar. Wah, ada sih. Apa? Agak-agak psycho sih dia. Suka gampang marah gitu. Gampang marah, terus sama suka kayak nonjokin barang atau apa kayak gitu. Kalau lagi marah, ih serem ya, serem. Yang waktu itu di kepompong nggak sih? Bukan ya? Tapi nggak usah sebut merek ya. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan momen star syndrome dan artis yang pernah dulu kalian khilaf lakukan. Sampai bel nggak bunyi. Mejanya yang bunyi. Yang mana nih? Lu ngomong dong ini. Mau jawab Lempar. Pernah nggak ada momen khilaf saat itu khilaf ya? Namanya juga khilaf ya. Aku masih nggak pernah. Masih nggak pernah. Aku juga enggak. Tanya aja sama tim, tanya sama tim-tim. Nah, Tim, pernah nggak agak sedikit gitu? Aduh mulai nih star syndrome gitu ada ya? Enggak, aku mau. Pernah. Takut sama Ahmad Dhani ya? Kenapa kalian bisa begitu? Takut ya? Karena dia tahu diri soalnya. Tahu diri kita bukan star. Karena begitu kalian mulai dikit, langsung bapaknya datang ya. Gitu ya? Enggak ambil enggak. Beneran kok, kita nggak pernah. Beneran. Ya oke baiklah percaya baiklah. Oke, terima kasih buat tamu-tamu saya. Terima kasih juga buat anda semuanya. Sampai jumpa, kita sedang lagi di acara Robi. Toxic.